Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan mata kuliah pengantar perpajakan di pertemuan ke-10 gitu ya. Untuk lebih tepatnya mengenai materi bisa dilihat di slide belakang saya ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini materinya mengenai surat tagihan pajak atau STP. Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda gitu ya, mengenai STP. Oke, saya lanjut. Di sini alasan diterbitkannya dari STP itu sendiri seperti apa. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar gitu ya. Yang kedua adalah dari penelitian SPT terdapat ada kekurangan karena salah tulis atau salah hitung gitu ya. Yang ketiga adalah wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat adalah pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melaporkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha karena pajak. Yang kelima adalah PKP yang tidak membuat atau mengisi lengkap formulir dari pajak itu sendiri. Jadi ada kekurangan seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Di sini mengenai fungsi STP. Fungsi STP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak terhutang pada SPT wajib pajak. Yang kedua adalah sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk menagih pajak gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini sanksinya berupa administrasi. Yang pertama adalah jumlah kurang pajak terhutang dalam SPT ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari maksimal per bulan ya, yaitu maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang atau 2 tahun ya. Terus yang kedua adalah terdapat PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pengenaan pajak gitu. Yang ketiga adalah STP diterbitkannya terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga gitu ya. Jadi sudah habis gitu. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada mengenai keberatan dan banding. Untuk keberatan dan banding itu dua-duanya tertuang di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 25 gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini mengenai keberatannya itu sendiri yang pertama ya, yaitu adalah berupa wajib pajak pengajuan keberatan ya dari Dijen Pajak. Itu ada kayak misalnya kayak SKPKB, KBT, LB atau PLB ya. Di sini ada juga diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan jumlah yang pajak yang terutang yang harus dibayarkan. Terus diajukan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan sejak tanggal surat pemotongan atau pemungutan itu dikeluarkan. Yang ketiga yaitu tidak memenuhi syarat dari poin B dan C, yaitu yang tadi ya, yang mengenai bahasanya, terus juga mengenai dengan jangka waktu. Yang ke terakhir ya, yaitu tanda terima dari surat keberatan itu diberikan langsung ke Dijen Pajak. Terus tanda pengirim juga bisa melalui pos juga bisa seperti itu. Terus selanjutnya di sini mengenai masih sama yang tadi ya. Di sini juga jangka waktunya ya kurang lebih sekitar 12 bulan dari keputusan Dijen Pajak. Jadi ketika yang tadi 3 bulan terus ada keputusan tuh menunggu keputusan dari Dijen Pajak. Di situ bisa dikabulkan atau tidak gitu ya. Terus juga ketika itu lanjut ke jika apabila lewat dari 12 bulan Dijen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan gitu ya. Terus selanjutnya pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak, terus pelaksanaan penagihan, terus apabila pengajuan keberatan dikabulkan, maka pembayar pajak dikenakan tambahan bunga sebesar 2% gitu. Nah, di sini mengenai banding gitu. Untuk yang banding sendiri, di sini wajib pengajuan bandingnya itu langsung aja melalui MPP atau keputusan Dijen Pajak gitu. Bandingnya diajukan kurang lebih waktunya 3 bulan dari tanggal keberatan dikeluarkan ya, berupa tertulis terus bahasa Indonesia sama ya yang kayak tadi ya, terus alasan buktinya, terus melampirkan soal keputusan keberatan, terus juga melampirkan keputusan BPSP ya, merupakan keputusan tetap atau final gitu dari yang tadi ya yang tidak digugat. Terus permohonan bandingnya tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan gitu. Terus pengajuan banding diterima sebagai sarana atau saluran, maka melebihi pembayaran dikembalikan sebesar 2% gitu. Di sini bisa dilihat ya dari surat tagihan pajaknya dari definisi dan fungsinya yang berdasarkan pasal 1 ayat 20 ya di belakang saya. Itu yaitu mengenai STP-nya tadi itu sendiri yang digunakan untuk melakukan tagihan, terus yang untuk tur tes ya, terus
mengenai pasal 14-nya ya, 14 ayat 2-nya Undang-Undang Nomor 28-nya itu tahun 2007 itu dari STP-nya itu sendiri mempunyai kekurangannya, terus dari pasal dilengkapi di pasal 8 gitu ya, PMK nomor 145 gitu, 03 2012 mengenai dasar pembuatan surat tagihan pajak. Di sini mengenai tata caranya seperti itu. Nah, di sini adalah rincian ya dari yang tadi ya. Di sini ada gambarannya, yaitu berdasarkan pasal 14 Undang-Undang KUP ya, mengenai pajak penghasilan dari tahun yang berjalan atau kurang yang bayar ya, dari 2% itu sendiri, itu dari hasil penelitian dan kekurangan bayar. Terus ada dari sanksinya juga gitu ya, masih sama 2% ya, sama gitu yang tadi. Terus ada pengusaha juga yang dikukuhkan, terus ada pengusaha pelaporan faktur dan segala macamnya, atau gugatan atau gagal gitu. Nah, oke, sekian pertemuan kita di pertemuan ke-10 hari ini, dan maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum